Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Muzaki, absen 3 semester 3 Mahasantri Mahat Ali Yusuf Masyhar, asal Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran beserta keluarga beliau, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Mudir Mahat Ali Yusuf Masyhar yang insya Allah berbahagia, dan tak lupa pula kepada Bapak dosen yang insya Allah berbahagia juga, dan tak lupa pula kepada teman-teman Mahasantri Mahat Ali Yusuf Masyhar yang insya Allah hamilul Quran lafdan wa maknan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Nasikh dan Mansukh, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Andi Winata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyelami keindahan dan kendalaman Al-Quran pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai fenomena Nasikh dan Mansukh, khususnya pada rentan surat Al-Muddathir hingga surat At-Thariq. Nah, di sini saya akan mempresentasikan surat Al-Muddathir hingga surat At-Thariq pada kitab Nasikh dan Mansukh yang seperti ini. Barangkali teman-teman atau pemirsa yang mencari bisa mencari kitab yang seperti ini. Oke. Untuk halamannya halaman 222 hingga 224. Kita semua tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Proses penurunannya yang panjang melahirkan fenomena yang menarik, yaitu adanya ayat yang hukumnya diganti atau diubah oleh ayat-ayat yang lain. Fenomena inilah yang kita kenal dengan Nasikh dan Mansukh. Salah satu fenomena yang menarik juga dalam Al-Quran adalah adanya ayat-ayat yang saling melengkapi dan bahkan saling mengubah hukum. Fenomena Nasikh dan Mansukh ini menunjukkan betapa dinamisnya ajaran Islam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan hukum-hukumnya dan dengan kondisi umat yang terus berkembang. Untuk mengetahui lebih selanjutnya bagaimana, agar kita tidak lama-lama, kita akan memulai pada surat Al-Muddathir halaman 222 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muddathir. Fiha qauluhu ta'ala, Dzarni wa man khalaqtu wahida. La khilafa bainal mufassirina anna hadhil ayata nazalat fil Walid ibn Mughirah. Kana lahu malun arba'atun al-alifi dinarin wa 'asharatun minal waladi. Wa qila dzalika fakana yaqulu ma khuliqatil jannatu illa li. Wa kana yu'anidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yudhahiru alaihi. Faqala Allah li rasulihi alaihi salam wa qad ihtamma li amrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Ay la manfa'ata lahu fi malin wala waladin, bal lahu fihim mudarratun fal wahidatu khairum minhum. Surah Al-Muddathir.
yang mana artinya dari lafaz paragraf tadi yang saya bacakan. Surah Al-Muddathir, di dalamnya terdapat firman Allah Ta'ala, surat Al-Muddathir, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Bahkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir bahwa ayat ini turun mengenai Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia memiliki harta sebanyak 4.000 dinar dan 10 orang anak. Dikatakan juga jumlah berbeda, dia bisa berkata surga tidak diciptakan kecuali untukku. Dia juga bersikap sombong terhadap Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan menantangnya. Maka Allah berfirman kepada Rasulnya SAW ketika beliau merasa khawatir dengan perkara Al-Walid. "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda." Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Aku telah memberinya harta yang melimpah dan anak-anak yang selalu hadir di sisinya. Surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 13. Artinya, tidak ada manfaat baginya dari harta maupun anak-anaknya. Bahkan mereka menjadi penyebab mudarat baginya. Oleh karena itu, kesendirian lebih baik baginya daripada mereka. Untuk penjelasannya, ayat ini menjelaskan makna-makna inti yang menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu, termasuk urusan hambanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah harta dan anak bukan segalanya. Kekayaan dan keturunan yang banyak tidak menjamin kebahagiaan dan keselamatan di akhirat, seperti apa yang dikisahkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah tadi, bahwa dia sombong. Dan yang ketiga adalah sombong itu rugi. Sikap sombong dan angkuh akan membawa seseorang pada kesengsaraan. Itu yang perlu dicatat untuk teman-teman ya dan pemirsa agar selalu tidak sombong. Dan yang keempat adalah Allah akan membalas sesuatu apa yang kita perbuat. Itu demikian adalah penjelasan dalam surat Al-Muddathir pada kitab Nasikh wal Mansukh. Untuk yang kedua, surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fiha qauluhu ta'ala la tuharrik bihi lisanak. Naskhaha qauluhu ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Wa laysa hadha binaskin wa innama huwa bayanun sidqin wa wa'da haqqin. Kana an-nabiy kama qadamna idza sami'a al-Qur'ana khafa ay yadhhaba anhu Jibrilu alaihi salam fayatafallata lahu ma alqa alaihi. Fakana yashtaddu alaihi tahriku lisani bihi wa isgha'uhu ilaihi hatta wa'adahu Allahu bima taqaddama bayanihi faqala lahu Bismillahirrahmanirrahim la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu fi sadrika wa qur'ana an taqra'ahu fa idza qara'nahu ay qara'ahu Jibrilu rasul fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah idza dzakartahu bilisanika fa haqqal wa'du wa nafadha kama wa'adahu wa qawluhu ba'da dhalika sanuqri'uka fala tansa. Khabaru 'anil ladzi yakunu ba'da hifzihi lima yulqi Jibrilu ilaihi wa yuriduhu 'alaihi annahu yabqa abadan ma'ahu illa ma syaa Allah ay yadhhaba an dzikrihi
fala sabila lahu ilaihi illa bifadli wa khalaqad dzikra insyaallahu ba'da dzalika. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut adalah lafaz paragraf-paragraf yang saya bacakan dalam surat Al-Qiyamah dalam kitab Nasikh dan Mansukh, yang artinya adalah surah Al-Qiyamah. Para ahli tafsir mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanak, surah Al-Qiyamah ayat 16, yang artinya janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu karena hendak cepat-cepat menguasainya, surah Al-Qiyamah ayat 16. Naskhaha qauluhu ta'ala sanuqri'uka fala tansa, Al-A'la ayat 6, yang artinya bahwa ayat ini telah diganti, dinasakh oleh firman Allah Ta'ala, kami akan membaca Al-Quran kepadamu maka kamu tidak akan lupa. Quran surat Al-A'la ayat 6. Namun ini bukanlah nasakh penghapus, melainkan penjelas tentang kebenaran dan janji yang pasti, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ketika mendengar wahyu Al-Quran merasa khawatir ketika Jibril alaihissalam pergi sebelum wahyu itu selesai, sehingga beliau mempercepat gerakan lidahnya agar tidak kehilangan apa yang telah disampaikan kepadanya. Hal ini membuat beliau kesulitan baik dalam menggerakkan lidahnya maupun dalam menyimak wahyu itu. Kemudian Allah menjanjikan sesuatu yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19. Janganlah engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Artinya, engkau akan membacanya, maka apabila kami telah selesai membacakannya kepadamu melalui Jibril, ikutilah bacaannya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 18. Kemudian sesungguhnya kami pula yang akan menjelaskan maknanya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 19. Sehingga engkau akan mengingatnya dalam lidahmu, maka janji itu benar adanya dan terwujud sebagaimana yang telah dijanjikan. Adapun firman Allah selanjutnya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu maka kamu tidak akan lupa, adalah pemberitahuan tentang apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW menghafal wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepadanya, bahwa wahyu itu akan selalu terjaga dalam dirinya, kecuali jika Allah berkehendak untuk menghapus sebagaimana dari ingatannya. Tidak ada yang dapat mencapai derajat ini kecuali dengan karunia Allah semata yang menciptakan kemampuan mengingat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah arti yang kami bacakan dalam paragraf bahasa Arab dalam kitab Nasikh Mansukh ini. Untuk penjelasannya, ayat dalam surah Al-Qiyamah yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk terburu-buru dalam membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut turun dalam pada masa awal kenabian. Saat itu Nabi Muhammad SAW sangat antusias untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Beliau khawatir jika wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam terlupa sebelum sampai dihafalkan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama, yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai hubungan antara ayat ini dengan ayat dalam surah Al-A'la yang menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ada yang berpendapat bahwa ayat dalam surah Al-Qiyamah dinaskan, yang berarti diganti oleh ayat dalam surah Al-A'la, yang artinya larangan untuk terburu-buru dalam membaca Al-Quran
tidak berlaku lagi setelah turunnya ayat dalam surah Al-A'la. Yang kedua, yang pendapat kedua ialah pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ayat dalam surah Al-A'la bukanlah nasikh pengganti, melainkan penjelasan atau penegasan dari ayat sebelumnya. Dalam surah Al-A'la memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantunya dalam menghafal Al-Qur'an, sehingga beliau tidak perlu lagi khawatir akan lupa. Berikut adalah macam-macam perbedaan pendapat dalam penjelasan surah Al-Qiyamah dalam kitab Nasikh wal Mansukh, yang mana ini menyimpulkan secara umum para ulama lebih condong pada pendapat kedua, yang mana artinya kedua ayat tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ayat dalam surah Al-Qiyamah menggambarkan kondisi awal Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, sedangkan ayat dalam surah Al-A'la memberikan kabar gembira dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Allah memudahkan Nabi Muhammad untuk menerima wahyu, yang mana menjelaskan menghafal dan menyimpan dalam lisannya. Yang intinya kisah ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan dan kemudahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugas kenabiannya. Itu adalah kesimpulan yang dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah dalam kitab Nasikh wal Mansukh ini. Lanjut agar tidak memperlambat waktu dalam surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ayatun wahidatun wa hiya qauluhu fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Yusikhas sabru bi ayatil qitali kama taqaddam wa fiha wa hum qala hibatullahil mufassiru fi qawlihi ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Fa qawluhu wa asiran min hadhihi al-jumlati mansubun al-muradu bihi asirul musyrikina. Akhbarna at-Turtushiyyu qira'atan 'alaihi akhbarna Abdul Wahhabi at-Tamimi qala lamma qara'na kitaban nasikh wal mansukh lihibatillahi bi salamat doriri al-mufassiri wa intahaina bil qira'at. Ila hadhihi al-ayati falamma sami'at qawluhu hadha banathu qalat lah ya abati akhta'ta fi hadzal makan qala laha wa kaifa ya bunayya faqalat ajma'al muslimuna ala anna al-asira yuta'amu wa la yuqtalu ju'an. Qalat Tamimi wa sadaqa. Qala al-qadi Muhammad ibn al-Arabi fi hadhihi al-ayati thalathatu aqwali. Ahaduhuma anna al-asira al-masjun. Qalahu Mujahidu. Al-thani annahu al-'abd. Qalahu Ikrimah. Al-thalithu annahu al-musyrik. Qalahu Al-Hasan wa Sa'id bin Jubair. Qala jama'atu ghairu hibatillahi annahu mansukun fil asiril musyrikina fa innahu yuqtalu fala yubqa ma'allu lil it'ami wa qad qala At-Tabari annahu 'amun fi kulli asirin kana musliman aw musyrikan. Ingat ya teman-teman, sekarang memancing pada halaman 224. Lanjut. Wa tasmiyatul 'abdi awil masjuni asiran ba'idun wa innamal asiru fi urfil lughatil kafiru
alladhi yatakhayyaru fihi al-imamu wa ya'sirhu al-qitalu al-gharada wa it'amuhu ila an yuqtala furudan wa kadzalika isqa'uhu wa qad qala an-nabiyyu alaihi salamu fil yahudi wa qad shakawul atasha la tajma'u alaihi hazza as-sayfi wa hazza al-atashi fusuqu wa qatilu wa la yu'adzabu bi ghairi al-qatli illa Allah wa innama qala at-Tabari innal ayata 'amatun liyunhiyal khilafa wa yaqta'al jidala wa yunhiyal kalamu wa illa fattahqiqu ma dzakarnahu wa fiha iskalu fi qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila qala Ibnu Zaid naskhahu qawluhu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak qala al-Qadi Muhammad bin al-Arabi radhiyallahu anhu amma qawluhu ta'ala wa minal laili fasjud lahu fayahtamil al-fardu wa dhalika al-maghribu wal-'isha'u wa yahtamilu an-nafla fala yatatarraku ilayhi an-nasku wa amma qawluhu ta'ala wasabbihu laylan tawila fahuwa ibaratun an qiyamil layli wa yahtamilu an yakuna al-khitabu bihi lin-nabi alaihi salamu wa ummatihi kama taqaddama fi suratil muzammil fa yadkhuluhu at-takhsisu bi ikhrajil ummati minhu khassatan aw yadkhuluhu an-nasku bi ikhrajin nabi alaihi salamu wahdahu fayakunu indahu nasikhatan qawluhu ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa hadha la yasihu wallahu a'lam wa fiha wa hum fi qawlihi ta'ala faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila qala ba'duhum naskhaha wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah qala al-Qadi Muhammad bin Amr bin Arabi rahimahullah qad taqaddama bayanu fasadi hadha wa qawlihi fi surati Abasa kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara wa qawluhu fi surati Takwir liman syaa'a minkum an yastaqim wa 'indahum mithlul awwali mansukhun wa qawlu fi kulli wahidin 'ala al-wasfi alladhi bainahu fima taqaddama wallahu a'lam. Berikut adalah penjelasan bahasa Arab yang dijelaskan dalam kitab Nasikh wal Mansukh yang memasuki pada surat Al-Insan yang halamannya 223-224. Untuk selanjutnya artinya adalah dalam surat Al-Insan di dalamnya terdapat satu ayat firman Allah, maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau menaati di antara mereka seorang yang berdosa atau seorang yang kufur. Kesabaran dalam ayat ini telah dihapus hukumnya oleh ayat-ayat tentang perang, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Terdapat kesalahpahaman dalam ayat ini. Hibahullah, seorang mufassir mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran surat Al-Insan ayat 8. Menurutnya bagian dan tawanan dari ayat ini telah dihapus hukumnya. Yang dimaksud adalah tawanan dari kalangan kaum musyrikin. At-Turtusi menceritakan kepada Nabi bahwa Abdul Wahab At-Tamimi berkata, ketika kami membaca kitab An-Nasikh wal Mansukh karya Hibahullah bin Salamah Ad-Dorir, seorang mufassir
dan sampai pada pembacaan ayat ini, anak perempuannya mendengar penjelasan tersebut dan berkata kepadanya, "Wahai ayah, engkau keliru di bagian ini." Ia bertanya, "Bagaimana wahai anakku?" Ia menjawab, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa tawanan harus diberi makan dan tidak boleh dibiarkan mati kelaparan." At-Tamimi berkata, dan benar apa yang dikatakannya. Qadhi Muhammad bin Arabi mengatakan tentang ayat ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, bahwa tawanan itu adalah orang yang dipenjara sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid. Yang kedua, bahwa tawanan itu adalah seorang budak, yang mana dikatakan oleh Ikrimah. Yang ketiga, bahwa tawanan itu adalah seorang musyrik, yang mana dikatakan oleh Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair. Sebagaimana ulama selain Hibahullah mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus hukumnya terkait tawanan musyrik. Tawanan musyrik dibunuh sehingga tidak ada lagi kewajiban memberi makan kepadanya. Namun At-Tabari berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum untuk tawanan muslim maupun musyrik. Disebutkan pula bahwa menyebut budak atau orang yang dipenjara sebagai tawanan adalah tidak tepat. Dalam bahasa Arab, tawanan itu adalah orang kafir yang ditawan dalam peperangan atau serangan, dan kewajiban memberi makan dan minumnya tetap berlaku hingga ia dibunuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada kaum Yahudi yang mengeluh kehausan, "Jangan kumpulkan antara pedang dan kehausan atas mereka. Maka mereka diberi minum sebelum dibunuh." At-Tabari mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum untuk mengakhiri perdebatan dan perbedaan pendapat. Adapun firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Insan ayat 26, "Dan sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu malam yang panjang." Ibnu Zaid mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus oleh firman-Nya, dan pada sebagian malam bertahajudlah dengan sebagian indah tambahan bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 79. Qadhi Muhammad bin Arabi berpendapat, adapun firman-Nya, "Dan sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya," kemungkinan merujuk kepada kewajiban sholat maghrib dan isya, sehingga tidak terkena hukum nasakh penghapusan. Sedangkan firman-Nya, "Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu malam yang panjang," adalah anjuran untuk qiyamul lail yang bisa jadi khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Insan ayat 29, "Barang siapa yang menghendaki maka ia akan mengambil jalan kepada Tuhannya." Sebagian ulama mengatakan ayat ini telah dihapus hukumnya oleh firman-Nya, "Dan kalian tidak dapat menghendaki kecuali Allah menghendaki." Quran surat Al-Insan ayat 30. Namun Qadhi Muhammad bin Arabi mengatakan bahwa pendapat ini keliru. Nah, untuk penjelasan dalam surat Al-Insan mengenai konsep nasikh mansukh, penghapusan dan pengganti dalam Al-Quran khususnya surat Al-Insan, para ulama berbeda pendapat mengenai ayat-ayat yang mana termasuk nasikh dan mansukh serta bagaimana memahaminya. Berikut adalah poin-poin penting yang kami rangkum dalam surat Al-Insan, ialah perlakuan terhadap tawanan. Nah, ada perbedaan pendapat mengenai apakah kewajiban memberi makan tawanan musyrik telah dihapus oleh ayat-ayat tentang perang. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa kewajiban tersebut tetap ada, sementara yang lain berpendapat telah dihapus. Itu adalah poin penting dalam Quran surat Al-Insan yang pertama. Yang kedua ialah ibadah malam. Ayat ini tentang bersujud dan bertasbih di malam hari juga menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini telah dijelaskan lebih lanjut oleh ayat lain, sementara yang lain berpendapat bahwa ayat ini masih berlaku untuk ibadah-ibadah tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kehendak manusia. Ayat tentang kehendak manusia juga menjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama berpendapat
bahwa ayat ini dinaskan oleh ayat yang menyatakan bahwa segala sesuatu tergantung kehendak Allah. Kesimpulannya adalah dalam Al-Quran ada perbedaan-perbedaan pendapat ini, perbedaan-perbedaan pendapat ulama yang menjelaskan nasikh dan mansukh dalam Al-Quran memang sangatlah umum dan perlu kita tidak pungkiri. Untuk lebih menyingkat lagi, kita memasuki surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ayatun wahidatun wahya qauluhu ta'ala famahhiril kafirina amhilhum ruwaidan naskhatha ayatus sayf. Di dalam Quran surat At-Tariq menjelaskan yang mana artinya ialah dalam Quran surat At-Tariq famahhiril kafirina amhilhum ruwaidan, maka beri tangguhlah kepada orang-orang kafir, berilah mereka penangguhan barang sebentar. Ayat ini telah dihapus hukumnya oleh ayat pedang. Dalam penjelasan surat At-Tariq, ayat ini umumnya dianggap telah dinaskan oleh ayat-ayat tentang jihad dan perang. Artinya pada kondisi tertentu umat Islam diperbolehkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Cukup sekian presentasi yang saya berikan dalam penjelasan kitab nasikh dan mansukh dalam surat Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan terakhir surat At-Tariq. Cukup sekian, terima kasih. Apabila banyak yang kurang, mohon dimaklumi karena saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.